Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMath Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi matematika wajib untuk kelas 11 ya, kurikulum merdeka. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang inverse fungsi ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tuh ya, mulai dari pengertian inverse ya, apa yang dimaksud dengan inverse, kapan dikatakan sebagai fungsi inverse, kemudian apalagi kemarin inverse suatu fungsi ya yang diketahui rumus fungsinya. Ada 3 langkah kemarin yang bisa kita lakukan untuk menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, sekarang kita akan membahas nih bagaimana cara menentukan inverse dari fungsi komposisi ya. Nah, jika diketahui fungsi fx dan gx adalah fungsi bijektif. Masih ingat fungsi bijektif itu apa? Nah, ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi suatu inverse dari suatu fungsi dikatakan fungsi inverse jika fungsi tersebut bijektif ya. Jadi bijektif itu gabungan antara fungsi surjektif dan injektif ya. Yang mana semua anggota himpunan pertamanya memiliki pasangan, namun pasangannya berbeda-beda ya. Dan juga anggota himpunan kedua juga punya pasangan semuanya ya. Itulah yang dikatakan fungsi bijektif. Sehingga dibolak-balik dia tetap menjadi sebuah fungsi gitu ya. Nah, jika fx dan gx katanya fungsi bijektif, maka berlaku rumus komposisi inverse bagi berikut. Yang pertama, F komposisi G inverse X itu dapat ditentukan dengan rumus G inverse dikomposisikan dengan F inverse X. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya. Jika F komposisi G, ya kan, inverse-nya yang mau dicari, maka penjabarannya ditukar nih ya. Yang semula F komposisi G menjadi G komposisi F ya, namanya inverse, yaitu kebalikan gitu ya. Tapi kalau dijabarkan masing-masing fungsinya diinverskan dulu ya, baru dikomposisikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa saja komposisinya G dulu ya, G komposisi F inverse itu dapat ditentukan sama tadi, diinverskan dulu fungsinya masing-masing, tapi komposisinya ditukar ya, dari G komposisi F menjadi F komposisi G. Nah, ini dua rumus umum ya terkait bagaimana cara menentukan inverse dari fungsi komposisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas contoh soal. Yang pertama, diketahui fungsi fx yaitu 3x dikurang 2 dan gx sama dengan x tambah 6. Maka tentukanlah inverse dari f komposisi gx-nya. Nah, di sini ada dua cara ya teman-teman. Cara yang pertama, kita tentukan dulu komposisinya dulu ya. Karena di sini kan yang ditanyakan F komposisi G inverse, maka kita tentukan dulu F komposisi GX-nya. Nanti hasilnya kita inverskan ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, sehingga untuk mencari F komposisi GX, rumusnya kemarin seperti apa? Nah, kita substitusikan fungsi GX atau fungsi yang di sebelah kanan ke fungsi F. Jadi yang dikerjakan komposisi itu pengerjaannya dari kanan ke kiri. Nah, di sini ada rumus nih, F GX. Maksudnya ini apa? Nah, coba perhatikan, GX yang dalam kurung ini itu suatu fungsi ya. Nah, di mana di soal juga diketahui fungsi GX-nya. Nilainya yaitu X tambah 6. Sehingga F GX ini sama saja dengan F dalam kurung X tambah 6 ya. X tambah 6 nilai dari fungsi GX yang ada. Gitu ya. Nah, setelah sampai di sini, diapakan lagi? Perhatikan ini adalah fungsi F ya, tapi dalam kurungnya X tambah 6. Di soal juga sudah ada tuh fungsi fx-nya. Tapi di sini dalam kurungnya X. Karena dalam kurungnya X, maka nilai fungsinya hanya variabel X, yaitu 3X dikurang 2. Nah, sekarang X yang di sini diganti menjadi X tambah 6. Berarti kalau X yang dalam kurung ini diganti dengan X tambah 6, maka yang X yang di sini juga diganti dengan X tambah 6. Sehingga
fx tambah 6 sama saja 3x dikurang 2. X-nya kita ganti dengan X tambah 6. Sehingga menjadi 3X menjadi 3 dikali X tambah 6. Gitu ya. Dikurang 2, 2-nya tetap karena tidak ada variabel X-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah kita bahas beberapa soal yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Nah, yang selanjutnya kita tinggal kalikan ya. Di sini kan 3 dikali semua nilai yang ada dalam kurung. Artinya 3 dikalikan dulu ke X menjadi 3X. Kemudian kalikan juga dengan 6. Sehingga diperoleh 3 kali 6, 18 ya. Kemudian dikurang 2. Tinggal kita selesaikan tuh. X-nya hanya 1, tulis kembali. Ada 18, bisa dikurangi dengan 2. Maka nilainya 16. Nah, inilah F komposisi GX-nya. Gitu ya. Nah, setelah dapat komposisinya, F komposisi G-nya, kita baru mencari inverse-nya. Ya, inverse dari komposisi F komposisi G tadi. Nah, caranya seperti apa kemarin? Ada 3 langkah tuh ya. Yang pertama kita ganti dulu fungsinya menjadi fungsi Y. Dalam hari ini F komposisi GX inilah kita ganti menjadi Y. Ya, sama dengan 3X tambah 6. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua kita cari persamaan X. Berarti di sini kan persamaannya Y ya. Y sama dengan. Nah, ini mau kita ubah menjadi X sama dengan. Nah, ini bisa kita tukar dulu posisinya ya tanpa mengubah tanda. Yang kiri, yang kanan kita bawa ke kiri, yang kiri bawa ke kanan ya. Kita tukar aja posisinya. Karena variabel X-nya ada di sini ya. Nah, sehingga mau mencari variabel X-nya kita simpan 3X yang ada. Berarti 16 ini kita harus pindahkan ke ruas kanan gitu ya. Di ruas kanan masih ada variabel Y tadi. Nah, berarti 16 pindah ruas jadi min 16. Apakah selesai? Belum ya. Yang mau kita carikan hanya variabel X. Sedangkan di sini di ruas kiri masih ada 3 tuh. Ya, 3X, 3 kali X. Yang mau kita cari hanya X. Sehingga yang 3 ini kita juga pindah ruaskan ya. Nah, tapi ingat posisi 3 di sini mengalih. Berarti kalau pindah ruas dia membagi ya, membagi semua nilai yang ada di ruas kanan. Sehingga persamaan X-nya yaitu Y dikurang 16 dibagi 3. Nah, setelah dapat persamaan X-nya, persamaan X inilah sebagai inverse dari fungsi yang ada. Dalam hal ini inverse dari F komposisi GX. Sehingga bisa kita tulis nih. X itu sama saja inverse dari F komposisi G. Nilainya bagaimana? Variabel Y yang di sini karena fungsinya sudah fungsi X, Y di sini diganti dengan X ya. Sehingga menjadi X dikurang 16 dibagi 3. Nah, inilah inverse dari F komposisi GX yang ada ya. Nah, itu cara yang pertama. Oke ya, kita tentukan dulu komposisi fungsinya, kemudian kita inversekan. Bisa ya? Bisa dong. Kemudian cara yang kedua kayak apa? Nah, cara yang kedua kita inversekan dulu satu-satu fungsi yang ada. Ya, yang ditanyakan kan F komposisi G inverse. Berarti fungsi F dan fungsi G-nya kita inversekan terlebih dahulu, baru kita komposisikan. Sehingga untuk fungsi fx-nya yaitu 3x dikurang 2, kita inversekan dulu. Berarti fx-nya kita ganti dengan y ya. Berarti y sama dengan 3x dikurang 2. Nah, setelah diganti menjadi persamaan y, kita cari persamaan x-nya ya untuk mencari inverse-nya. Berarti 3x ya. Kita langsung saja ya. Anggaplah 3x-nya yang di ruas kanan di sini ya. Berarti yang min 2 kita pindah ruas ya ke ruas Y. Berarti masih ada Y di ruas sebelah. Berarti min 2 tadi pindah menjadi plus 2 gitu ya. Nah, kemudian masih ada 3 sama tadi. Nah, kita pindahkan juga karena kita hanya mau mencari persamaan X-nya saja. 3 pindah ruas karena di situ posisinya mengalih berarti dia membagi. Nah, inilah persamaan X-nya atau inverse dari fungsi fx yang ada. F inverse X nilainya berapa? Variabel Y, ingat variabel Y yang ada di sini diganti menjadi X sehingga X tambah 2/3. Itulah inverse dari fungsi fx. Bisa ya? Bisa. Kemudian yang kedua, kita inversekan juga fungsi Gx-nya ya. Gx-nya yaitu X tambah 6. Maka langkahnya sama. Fungsinya kita ganti menjadi Y, diperoleh Y sama dengan X tambah 6. Setelah diubah menjadi persamaan Y, cari persamaan X-nya. Berarti X sama dengan
tinggal 6-nya pindah ruas ya ke ruasnya Y. Berarti Y masih ada di ruas sebelah. 6-nya pindah ruas menjadi min 6. Inilah persamaan X-nya atau inverse dari fungsi Gx, yaitu X dikurang 6. Gitu ya. Nah, setelah dapat inverse kedua fungsi yang ada, barulah kita tentukan inverse komposisi keduanya ya, yaitu F komposisi G inverse dapat diperoleh dengan rumus. Nah, ini sesuai dengan rumus di awal tadi ya. Yang pertama nih, yaitu jika ditanyakan F komposisi G inverse bisa dijabarkan menjadi G inverse dikomposisikan dengan F inverse. Gitu ya. Sehingga F komposisi G inverse ini dapat dijabarkan menjadi G inverse dikomposisikan F inverse X. Nah, cara pengerjaannya kayak apa tuh? Nah, jadi teman-teman tidak usah pusingi inverse-nya ya. Jadi tetap sesuai dengan konsep komposisi ya. Selalu fungsi yang di sebelah kanan dikerjakan dulu, baru fungsi yang sebelah kiri. Atau dalam bahasa mudahnya, fungsi sebelah kanan dikomposisikan, disubstitusi ke fungsi yang sebelah kiri. Sehingga G inverse komposisi F inverse dapat ditulis dalam rumus G dalam kurung F inverse X. Gitu ya. Sama tadi yang di sini ya, yang di awal tadi itu ya. Sehingga dalam kurung ini ada fungsi inverse tuh, yaitu F inverse X. Nah, sedangkan tadi di awal sudah kita tentukan tuh inverse dari fungsi fx-nya, yaitu X tambah 2. Sehingga F inverse X yang ada di sini kita ganti dengan nilai yaitu X tambah 2 per 3. Gitu ya. Nah, di sini rumusnya rumus G inverse. Sedangkan di awal juga sudah kita tentukan tuh. G inverse X itu nilainya ada, yaitu X dikurang 6. Nah, sekarang dari variabel X diganti menjadi X tambah 2 per 3. Berarti X dikurang 6 ini, variabel X yang ada di ruas kanan ini diganti dengan, betul sekali, yaitu X tambah 2 per 3. Sehingga X dikurang 6 kita tulis menjadi X tambah 2 per 3 dikurang 6. Gitu ya. Jadi X-nya yang di sini kita ganti dengan nilai fungsi F inverse X, yaitu X tambah 2 per 3. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang tinggal kita mau operasikan nih. Karena ini pecahan, ya, sedangkan ini bilangan bulat, yang 6 ini kita juga harus berubah menjadi pecahan. Yang mana penyebutnya 3. Berarti cari nih bilangan berapa dibagi 3 hasilnya 6. Nah, berarti hasilnya 18 ya, karena 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, sudah sama berarti nih ya, penyebut 3 penyebut 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka nilai pembilangnya sudah kita bisa operasikan. Berarti yang di atas kita jumlahkan, yaitu X ditambah 2 dikurang 18. X hanya satu variabel X, berarti tinggal kita tulis kembali, ya kan? Tidak usah diapa-apain. Berarti yang dijumlahkan 2 dikurang 18. 2 dikurang 18 berapa? Min 16. Nah, selesai. Itulah inverse komposisi F komposisi G-nya. Nah, ternyata sama ya. Nah, dengan cara yang pertama tadi dan cara yang kedua diperoleh hasil yang sama. Karena memang yang dikomposisikan, diinverskan adalah fungsi yang sama. Gitu ya. Jadi, untuk menentukan inverse dari fungsi komposisi bisa dilakukan dengan dua cara seperti ini ya. Bisa kita komposisikan dulu fungsi yang ada, kemudian tentukan inverse-nya. Atau boleh kita inverskan kedua fungsi dulu, setelah dapat inverse-nya baru kita komposisikan ya, sama saja. Nah, hasilnya juga pasti sama ya, selama cara pengerjaannya juga benar. Oke ya, bisa ya kira-kira dipahami. Nah, demikian mungkin ya yang bisa kita bahas dulu terkait dengan inverse fungsi komposisi ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk penjelasan yang lainnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.